Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Aurelia dari UBSI Jatiwaringin. Kali ini saya akan menunjukkan hasil dari pengerjaan ujian akhir saya. Ini adalah kartu identitas saya yang berupa KTP. Oke, pertama-tama di sini kita membuat controller, kemudian masukkan ke dalam terminal command prompt. Tuliskan PHP Artisan Make Controller, nama controllernya. Misalnya di sini itu kita bikin nama controllernya adalah Clinic Controller atau Sapphire Clinic Controller juga boleh. Controller yang sebelumnya kita buat di command prompt, kita buat di Visual Code. Setelah dibuka filenya, selanjutnya kita akan menggunakan controllernya dengan cara kita ke web PHP, terus kita masukkan get home latihan controller at. Oke, selanjutnya untuk pembuatan form bisa dibuat dengan cara memasukkan data-datanya dengan kode di Visual Code. Misalnya untuk pemilihan antara rawat inap, rawat jalan menggunakan radio button, kemudian kita input kodenya seperti input type, terus masukin radio, namanya itu adalah rawat inap, kemudian value isi radio atau rawat inap tadi. Kemudian selanjutnya ada untuk bagian kode dokter yang dimana menggunakan combo box, yaitu misalkan di dalam combo box itu ada option combo box pertama kode dokter, yaitu kode dokternya dokter 1 hingga ada dokter 4. Sementara itu untuk submit, mengirimkan semua variabel data pada komponen form yang ada dengan cara input type submit name. Untuk name-nya kita buat submit juga, value-nya itu simpan. Sedangkan untuk reset, membatalkan semua penginputan yang telah dituliskan sebelumnya, yaitu dengan cara input type-nya itu reset, namanya itu reset atau batal, value-nya juga reset atau batal. Untuk bagian form input, kodenya yang berupa title form input klinik, kemudian di sana bisa masukkan seperti nomor transaksi, usia, kode dokter, dan lain-lainnya seperti di contoh. Kemudian ubah file pada controller yang sebelumnya kita buat dengan menambahkan kode public function formulir, terus ada return view-nya itu form input. Kemudian ubah root-nya juga di bagian web PHP dengan cara root get formulir, kemudian masukkan tadi controller kita dan tambahkan dengan add formulir. Setelah itu masuk ke web browser, ke localhost 8000 formulir, maka akan muncul tampilannya. Mohon maaf sebelumnya di sini tidak bisa menampilkan karena berhubungan dengan laptop saya yang sedang ada kendala, jadi saya akan menjelaskan kurang lebihnya saja. Sementara itu untuk basis data yang akan kita buat, untuk konfigurasi koneksi basis datanya bisa dilakukan dengan cara kita masuk ke dalam file,
kemudian cari file yang bernama config, lalu klik, kemudian kemudian klik nama database PHP. Akan muncul kode-kode dari database tersebut. File database tersebut berfungsi untuk menyimpan konfigurasi koneksi database aplikasi Laravel. Kemudian untuk membuat migration sendiri, membuat tabel dengan migration, caranya adalah sebelum membuat tabel dengan fitur migration, sebelumnya harus dibuat dulu database sesuai dengan project yang akan dibangun. Seperti tadi sebelumnya kita sudah membuat database, kemudian membuat database bisa dilakukan dengan menggunakan GUI DBMS phpMyAdmin dengan cara berikut. Pertama, aktifkan service server dan basis data melalui SAMPP control dengan cara klik start pada modul Apache dan MySQL. Kemudian buka phpMyAdmin melalui web browser dan ketikkan localhost phpMyAdmin. Ketika selesai diklik, maka akan muncul tampilan phpMyAdmin. Kemudian klik tab basis data pada konten phpMyAdmin. Kemudian akan tampil halaman buat basis data. Pada kolom nama basis data, masukkan nama basis data dbpa1. Kemudian klik buat atau create. Maka akan muncul basis data baru dengan nama baru. Selanjutnya, setelah basis data berhasil dibuat, berikutnya membuat tabel dengan menggunakan fitur migration Laravel. Pertama, buat file migration di mana file ini dapat dieksekusi agar dapat mengubah struktur tabel sesuai dengan perintah yang dituliskan pada file tersebut. Untuk membuat file migration dilakukan dengan menuliskan perintah dengan format php artisan make migration nama migration. Di sini kita akan membuat nama migrationnya adalah clinic. Jadi jika berhasil maka akan ada php migration make, di bawahnya ada create migration dan tanggal pembuatannya. Kemudian ketika file yang baru saja dibuat itu dibuka melalui file, melalui Visual Code, maka data migration di dalam database akan muncul. Kemudian kita masukkan seperti nama pasien, nomor transaksi, umur, dan lainnya seperti di contoh. Setelah memasukkan kode-kode serta kemudian untuk membuat migration sendiri, membuat tabel dengan migration, caranya adalah sebelum membuat tabel dengan fitur migration, sebelumnya harus dibuat dulu database sesuai dengan project yang akan dibangun. Seperti tadi sebelumnya kita sudah membuat database, kemudian membuat database bisa dilakukan dengan menggunakan GUI DBMS phpMyAdmin dengan cara berikut. Pertama, aktifkan service server dan basis data melalui SAMPP control dengan cara klik start pada modul Apache dan MySQL. Kemudian buka phpMyAdmin melalui web browser dan ketikkan localhost phpMyAdmin. Ketika selesai diklik, maka akan muncul tampilan phpMyAdmin. Kemudian klik tab basis data pada konten phpMyAdmin. Kemudian akan tampil halaman buat basis data. Pada kolom nama basis data, masukkan nama basis data dbpa1. Kemudian klik buat atau create. Maka akan muncul basis data baru dengan nama baru. Selanjutnya, setelah basis data berhasil dibuat, berikutnya membuat tabel dengan menggunakan fitur migration Laravel. Pertama, buat
file migration, di mana file ini dapat dieksekusi agar dapat mengubah struktur tabel sesuai dengan perintah yang dituliskan pada file tersebut. Untuk membuat file migration dilakukan dengan menuliskan perintah dengan format PHP artisan make migration nama migration. Di sini kita akan membuat nama migrationnya adalah klinik. Jadi jika berhasil maka akan ada PHP migration make, di bawahnya ada create migration dan tanggal pembuatannya. Kemudian ketika file yang baru saja dibuat itu dibuka melalui file, melalui visual code, maka data migration di dalam database akan muncul. Kemudian kita masukkan seperti nama pasien, nomor transaksi, umur. Sebelumnya karena banyak kesalahan terkait kendala laptop saya yang rusak sebelumnya dan belum bisa memaksimalkan ujian HR kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.